Nah, oke, kebetulan Wah, nih Dokter banyak Japrizal nih. lagi di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Wah, Sehat, Dok? iya. Apa kabar, Dok? Bekas megang gigi tadi lagi tetos. Pun habis tuh. Coba Cak sini, aku Masih yang diterima, megang. ya. Aman lah itu, Dok. Iya. Lagi ngapain nih, Dok? Caknya dari tadi muka-muka gigi. Meriksa ini satu kurban. Ini kebetulan ada yang ini belum masuk ini. Kenapa? Kenapa? Belum masuk. Jangan ngambekan. Coba senyum. Permisi Pak, saya dari Shopee. Bentar. Dengan Pak Aldebaran. Iya, saya sendiri. Ini pesanannya Pak ya. Pembayaran melalui COD ya Pak ya. Ini ya. Makasih Pak. Terima kasih. Nah, oke, kebetulan nih Wah, Dokter banyak Japrizal nih. lagi di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Wah, Sehat, Dok? iya. Apa kabar, Dok? Bekas megang gigi tadi lagi tetos. Pun habis tuh. Coba Cak sini, aku Masih yang diterima, megang. ya. Aman lah itu, Dok. Iya. Lagi ngapain nih, Dok? Caknya dari tadi muka-muka gigi. Meriksa ini satu kurban. Ini kebetulan ada yang ini belum masuk ini. Kenapa? Kenapa? Belum masuk ini umur. Ini giginya belum ganti. Nah, masih gigi susu. Oh. Nah, berarti dia belum musinah kalau istilah anunya kan. Nah, musinah itu belum berganti gigi. Ini kita lihat giginya. Ya, ini giginya masih kecil-kecil nih, masih halus-halus. Oh. Jadi, ini belum bisa dijadikan hewan kurban. Oh, belum bisa. Kalau dari sehat, ini memang ada sakit kulit dikit. Kulit. Nah, ini sebaiknya ditunggu nih tahun depan baru bisa. Oh, tahun depan baru baca. Berarti sakit kulitnya. Oke. Nah, itu. Kalau dari kesehatannya, ya itu paling sakit kulit itu sedikit, ya kan. Tapi itu penyakit yang tidak begitu parah. Iya. Iya. Gara-gara apa, Kalau Dok? sehat- Biasanya, Dok. Kulit itu, Dok. Kulit ini kan kelembaban, biasanya ini jamur ini. Nah, ini jamur. Kalau kita panu ya. Iya. Nah, kalau kita panu. Tapi ini bukan penyakit yang berbahaya untuk. Oh, tidak ada Oke. berbahaya, Dok ya. Jadi Oke. bisa diusahakan. Dok, Jadi selain kalau mau gigi, lihat Dok? sehatnya, sehatnya tinggal kita kasih makan. Kalau dia mau makan berarti sehatnya. Nah, itu. Mau beol, mau makan, ya sudah sehat. Iya. Kalau dari segi fisik, Selain gigi dan kulit, Dok, apalagi, Iya. Dok, yang pacak dicirin, kita Dok? lihat tanduk, ya kan. Ini pincangnya jangan sampai pincang, ya kan. Pincang, kemudian ada sakit yang sesemek yang kurus, tidak boleh, ya kan. Oh. Kemudian ekornya lengkap. Kalau ini kita bisa lihat, nah ini bisa jalan kita lihat dari belakang, depan belakang, nanti kita lihat lagi dari situ. Jadi supaya terperiksa semua. Iya, Dok, tadi ngomongin kurus, Dok. Berarti ada minimal berat badan apa cak mana, Dok? Oh tidak, jadi kurus itu tidak boleh. Jadi harusnya yang gemuk karena yang kurban ini kita kan bagikan daging. Ya, nah. Jadi bagikan daging, jadi harus yang gemuk. Jadi ada daging yang harus kita bisa bagikan ke masyarakat. Oke, berarti ada kayak minimal berat badan berapa? Tidak ada, Nah, itu, tidak Dok, ada. ya? Jadi tidak ada. Yang penting ada banyak daging. Kalau dia lagi kurus harus digemukkan dulu supaya dapat ada daging ya. Diutamakan itu. Nah, kan jadi utamakan yang gemuk. Jadi, Kalau jenis makanan, Dok? Jenis makanan ini kan pakai rumput, ya kan? Dia untuk gemukkan pakai ampas tahu, ya kan? Konsentrat namanya. Nah, itu untuk meningkatkan berat badannya, mempercepat dia gemuk. Nah, yang ini belum masuk, yang ini masuk. inilah Nah, masuk. inilah tandanya yang sudah masuk. Giginya tadi itu, Dok. Oh, ini yang masuk. Waduh. Agak ngeri juga. Takut macam mikirnya. Bukan nyembur. Nyembur ya. Nih. Nah, ini Oh. giganya. Oh, giginya lagi gigi besar. Giginya lebih besar. Iya. Nah, lebih besar giginya. Ini sudah berumur sekitar 3 tahun nih. Oh, 3 tahun ya. Badannya kecil tapi umurnya lah tua. Nah, ini boleh, jadi jangan sampai orang milih hewan kurban yang belum ganti gigi. Oke. Ganti gigi. Jadi itu yang harus Ini diperhatikan mendasar Nanti itu, Dok ya. urusan besar ada juga yang besar seperti itu. Itu ada juga yang belum masuk, tapi ini sudah masuk semua. Ada yang nggak besar belum ganti gigi, Ya, ada juga, Dok. Ada. Ini tergantung dari
bibitnya. Ya. Kalau bibitnya, kalau kita itu kan tergantung induknya, tulangnya, makanannya dari kecil. Jadi gigi tadi itu tergantung dari umurnya dulu berarti dok ya? Kalau gigi itu umur, jadi umurnya mesti di 2 tahun itu mestinya harus ganti gigi. Dia kan kalau syaratnya itu kalau untuk sapi ini itu kan 2 tahun lebih, atau masuk tahun ketiga. Ya kan bisa 2,5 tahun dia ganti, bisa. Ya pokoknya lebih dari 2 tahun dia ganti. Dok nggak nanya, giginya tuh ngebesak dewek apa patah dulu macam mana? Itu memang harus ada apa berganti sendiri, dan gigi tetap itu lebih besar dari gigi biasa. Jadi patah dulu yang gigi susunya itu dok? Bukan patah, tapi copot. Nah, tapi copot, ini. Iya. Kemarin saya ketemu sapi yang sengaja dipatahkan. Oke. Nah, dipatahkan. Kalau sengaja dipatahkan, itu tunggulnya itu masih lihat. Terus ganti giginya yang permanen itu belum tumbuh. Nanti itu nggak bisa dipaksakan. Itu namanya sudah melanggar ya. Berarti ada dok ya pedagang-pedagang bandel kayak itu tahan di patahnya dulu ya. Saya masukkan di Facebook itu. Kalau yang ikuti Facebook saya itu banyak. Iya, kayak kita bekal lah dok di Facebook itu dok. Iya, aman lah itu. Ya. Jadi itulah tadi pemirsa, sudah kita tahu mulai dari gigi, mulai dari kulitnya juga, umurnya juga. Ini selain ini dok, Aman ini kan luar biasa ya, tempat dari peternakan ini dewek juga, mulai dari makanan apa-apanya ini terus galo. Ini kejanggalan-kejanggalan yang biasanya kurang diperhatikan lah sama pedagang-pedagang kita ini, apa ini dok biasanya dok? Iya, kalau di kita ini yang kadang-kadang nggak kurang diperhatikan, ini masalah ketersediaan air minum, ya kan? Nah, ini kan perlu. Seperti ini kan, ini mesti harus ditambah lagi nih. Tambahkan air minum, dan air minum tuh harus tersedia setiap saat. Tapi ngomong-ngomong soal banyu yang banyak ini dok, ini ada juga tak nemu yang gelonggongan? Kalau banyu itu dipaksa, kalau gelonggongan itu memang di selang itu dimasukkan. Iya. Sejauh ini dokter keliling di Palembang ini belum ada. Kalau ya? untuk sapi kurban ini kan beresiko kalau orang melakukan penggelonggongan, ya kan? Tapi untuk apa juga, ya kan? Untuk apa juga? Kalau kecuali dia berjual daging, ya kalau orang jual daging, potong di rumah, jual daging di pasar, dia melakukan gelonggongan untuk naikkan beratnya, berat daging. Tapi kalau untuk kurban ini untuk apa dia kan? Kalau sudah digelonggong, dia besok bisa sakit. Malah resikonya lebih banyak. Malah tidak laku nih kayak gitu. Nah, tapi kan maksud saya bukan itu, tapi air, karena ini kan dikasih komboran itu, jadi banyak mengandung air. Nah, tapi takutnya kita lupa memberikan komboran itu, dia kurang minum. Inilah yang melanggar freedom of animal kan? Kebebasan. Ya, kebebasan hewan itu kan terlanggar. Gitu kan. Jadi dia harus cukup makan, cukup minum, ya kan? Tidak boleh sakit, cukup nyaman, ya kan? Tidak boleh rasa takut, ya. Itu yang harus cukup, dia mengekspresikan perilakunya juga. Berarti tidak cuma manusia memang Cik Fikri yang ada freedom, tapi juga hewan punya freedom of animal tadi Mang Cik Fikri ya. Benar. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter, dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Kita sudah ngobrol tadi sama Dokter Japrizal tentang yang harus diperhatikan lah dari hewan-hewan kurban ini, mangko tidak salah pilih, sesuai dengan syariat juga tentunya. Dan habis ini pemirsa, kita bakal beringgut ngobrol lagi dengan Pak Kepala Dinas kita, karena ini kami pengen tahu juga tentang legalitas juga ini Pak yang harus diperlukan juga. Jadi mau kasih banyak dokter, kita beringgut ke sana. Kami melanjutkan pemeriksaan. Siap dokter, selamat beraktivitas lagi pemirsa, kita bakal ngobrol lagi sama Pak Kepala Dinas di sana. Oke Pak, ini kita bakal lanjut, mungkin karena juga kan masalah stok ini terkadang mungkin kita juga kurang dan banyak sapi dari luar. Nah, ini kebijakan dari pemerintah dewek pecah mana ini Pak? Jadi pemerintah provinsi tentunya harus selalu mengawasi tentang peredaran. Nah, untuk itu apabila ada sapi yang masuk dari wilayah provinsi lain, itu ada persyaratan-persyaratannya. Kalau harus sehat, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium atau oleh balai yang memang menangani itu, BPIPET Lampung atau apa, khususnya sapi-sapi Bali. Jenis Bali, Madura atau jenis-jenis lokal itu harus punya. Nah, kemudian tentu juga kita
menghimbau dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Ketahanan dan Peternakan untuk membina pedagang-pedagang yang ada di wilayah masing-masing seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Madya Palembang, sehingga penjual maupun pembeli itu merasa bahwa mereka itu memang untuk beribadah. Untuk syariat Islam tadi harus sesuai dengan umur, terus harus mempunyai sertifikat bahwa pedagang tersebut sudah diawasi oleh. Oh, ada sertifikatnya itu, Pak? Ya, nanti mungkin penjelasannya itu kewenangan dari kabupaten kota. Nah, kita berharap segitu. Jadi kita tidak meraba-raba. Oh, ini sudah masuk umur atau tidak? Oh, pedagang ini bagus atau enggak itu. Nah, itu kita berharap seperti itu, dan ini menyeluruh seluruh Sumatera Selatan. Kami berharap ada apa yang dilakukan Kota Madya, ada perdanya. Guys, tahukah kamu bahwa Ruby Trade bisa menghasilkan uang saat ini? Ini adalah salah satu platform perdagangan online. Ada perwalinya, juga mungkin harus diikuti oleh kabupaten kota, sehingga ke depan itu akan lebih baik lagi. Tidak akan ditemukan lagi yang hewan kurban yang kena penyakit, tidak akan ditemukan lagi hewan kurban yang tidak sesuai dengan umur. Karena kalau dia tidak sesuai dengan umur, tidak sesuai dengan syariat Islam, kita bukan berkurban namanya, tapi bersedekah. Beda itu. Beda. Segmennya beda. Bersedekah dan berkurban beda. Kalau tidak sesuai dari syariat Islam, bukan berkurban namanya, tapi bersedekah. Baik, Oke. kita ke Pak Sayuti ini, Fikri ya. Tadi kan lah disinggung juga sedikit tentang sertifikat legalitas ujinya. Kalau masalah di tempat ini, oh ini ada sertifikatnya. sertifikat legalitas. Nah, jadi kita sekarang ini kan sudah menerbitkan sertifikat legalitas untuk pedagang hewan kurban. Sebenarnya pedagang hewan kurban di Palembang ini banyak, ya. Ada kurang lebih 90. Tapi yang hasil binaan kita yang sudah siap untuk sesuai dengan kriteria baik itu syar'i maupun kesehatannya, ini ada 21 pedagang hewan kurban. Ya. Nah, dari 21 ini sudah diberikan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Palembang, MUI Kota Palembang, dan Dinas Pertanian Kota Palembang. Ya. Artinya dia menjual hewan kurban itu sesuai dengan pertama dari syariat Islamnya. Ya. Syariat Islam ini masih banyak sekali ada ditemukan, terutama belum cukup umur. Ya. Kalau kambing itu di atas 1 tahun, sapi di atas 2 tahun, ya, termasuk juga tidak cacat, ya, sehat. Kalau sehat, ya kriterianya harus bisa membuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, inilah langkah kami. Tahun ini sudah kita mulai. Kita sudah 2 tahun membina asosiasi ini. Ya, mudah-mudahan asosiasi ini anggotanya akan bertambah untuk mendapatkan sertifikat ini. Ya, seperti Pak Aidil ini, ya alhamdulillah, ya sapi-sapinya terjamin sehat dan sesuai dengan syariat Islam. Apalagi di sini ada sapi presiden, ya, sapi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Panglima, termasuk ada dari Polda juga. Baik. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang punya sertifikat legalitasnya, semakin orang-orang untuk beli juga percaya sama itu, Pak. Terjamin. Nah, jadi sertifikat legalitas inilah pemirsa yang harus diejo ke dulu. Betul. Jadi jangan takut, jangan ragu. Tentunya dinas dewek terbuka lebar. Jadi buat kamu yang mungkin pengen mengurus, Pak, pengen diuji terlebih dahulu, tentunya ketika sudah memiliki sertifikat legalitas ini, insya Allah kepercayaan uang pun juga bakal meningkat. Amin.
terima kasih banyak Pak Rizwan. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Rizwan, Pak Sayuti Sayuti. untuk Pak, terima kasih waktunya Pak hari Edil. ini. Nah, jadi itu tadi pemirsa sudah kita ngobrol dan juga sudah tahu galau juga tentang kurban ya. Tadi sudah datang di peternakannya langsung ngobrol langsung dengan Pak Kepala Dinas juga lengkap dari kota dan dari provinsi. Habis ini pemirsa kita bakal balik lagi tentunya masih dalam edisi Idul Adha. Kita bakal ngobrol dan juga kita bakal